Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Bersyukur dan berbahagia sekali di tahun baru 2025 ini kita bisa bertemu kembali dan bersama-sama dalam mengikuti ibadah online Yamari yang ke-222. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir dalam ibadah pada saat ini hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata, dan merupakan kesempatan yang indah bagi kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-hambanya yang akan melayani kita. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah lewat ibadah online Yamari yang ke-222 ini. Kami menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai hamba-hambamu yang akan melayani, baik yang menyampaikan firman Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, LCD, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami berdoa turunlah pengurapan Tuhan atasnya, sehingga semua pelayanan kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Demikian pun juga jaringan internet yang kami pergunakan, semua fasilitas yang kami pakai, kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai sehingga layak untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online Yamari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau buka dan tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang berkata, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan penuh kegirangan, mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan yang ajaib itu dengan menaikkan pujian yang berkata, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia
adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup merubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Lee Simon Stevi MDiv. Selamat pagi para pencinta Yamari dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Kita memasuki ibadah online Yamari yang ke-222 dengan tema kasih yang mengampuni. Kita akan membaca dan merenungkan bagian ini, dan sebelumnya kita mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sertai percakapan kami, dan tolonglah ya Tuhan, sehingga ini semua menjadi bekal kami untuk hidup memasuki tahun 2025 yang penuh tantangan, dengan hal-hal yang membuat kami bersuka cita, merdeka di dalam menjalankan hidup yang baru sebagai sebuah panggilan. Sertai percakapan kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mencerahkan, sehingga kami tidak sekedar memahami, tapi digerakkan untuk menyatakan cinta-Mu yang mewujud di dalam pengampunan antar sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan, karena Engkau sungguh-sungguh memperbarui manusia lama kami. Kiranya Engkau berkenan menolong, sehingga kami bersukacita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Para pencinta Yamari dimanapun kau berada, apa yang sebenarnya ingin kita renungkan dengan tema kasih yang mengampuni? Perikop ini sesungguhnya ada di dalam sebuah bagian yang mengusung manusia baru. Artinya, kita punya kebiasaan pemahaman manusia lama. Entah itu pola pikirnya, sudut pandangnya, semangatnya, dan juga menata isi-isi kehidupannya.
Nah, bagian-bagian itu Ibu Bapak sudah barang tentu ketika kita diperbaharui melalui kelahiran oleh Roh Kudus menjadi manusia baru, tidak serta-merta hilang. Dia bisa memunculkan apa saja dengan cara-cara tertentu. Semisal ketika kita sering marah atau mudah marah, harusnya kan manusia baru dikatakan tidak marah lagi. Karena dikatakan di sana kita harus ramah seorang dengan yang lain. Kepahitan, kegeraman, katanya kemarahan, kegaduhan, fitnah, hendaklah dibuang jauh-jauh. Tapi coba bayangkan kalau ada orang yang pernah menjengkelkan kita dengan satu trigger, sebut saja, Simon kamu orang jelek, gitu ya. Lalu nanti kita mendengar nama kita, ya, tidak disebut namanya, engkau orang jelek. Tiba-tiba amarah kita itu meluap-luap, padahal kita sudah manusia baru. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan itu? Bagaimana kita bisa menjadi manusia baru yang utuh? Bagian itulah ditutup perikopnya oleh Paulus, supaya engkau dan saya saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya teringat kepada sebuah kutipan, ya, yang ditulis oleh Reinhold Niebuhr. Dia seorang teolog Amerika yang hidup 1892 sampai 1971. Dia berkata bahwa forgiveness is the final form of love. Dia mau mengatakan bahwa pengampunan itu sebenarnya adalah bentuk final dari cinta. Jadi kalau kita memahami tentang definisi cinta apapun, katanya, ya, mau cerita apa saja teorinya silakan. Tetapi sebenarnya bentuk akhirnya, finalnya itu adalah pengampunan. Maksudnya, kita punya ide-ide, rumusan-rumusan apapun tentang definisi cinta. Kalau wujudnya bukanlah pengampunan, ya selesai. Itu cinta palsu. Pemikiran-pemikiran yang dalam itu harusnya kita dalami lebih jauh. Apa yang sebenarnya Paulus mau garis bawahi? Ketika kita meninggalkan manusia lama kita, sesungguhnya akar daripada yang membuat ujung manusia lama kita kematian adalah melanggar hukum. Dan di dalam pelanggaran itulah kita akan mengalami maut. Lalu Tuhan yang penuh belas kasih menceritakan tentang cinta itu. Dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah sahabat yang baik. Dan gembala yang baik katanya memberikan hidupnya bagi kawanan dombanya. Dan sahabat yang baik adalah yang menyerahkan nyawanya. Itu kan definisi cinta yang bagus, toh? Tetapi kalau ujungnya Yesus tidak mati, cinta itu hanya kesia-siaan. Dia hanya nol besar, hanya sebuah teori yang tidak akan berdampak kepada kita. Bagaimana dia bisa berdampak? Dia mengajarkan cinta itu. Dia memberitahu bagaimana seharusnya orang hidup sebagai gambar dan citra Allah itu, peta dan gambar Allah itu. Maka mau tidak mau dia menunjukkan satu persatu. Ketika dia melakukan hal yang baik, difitnah sebagai penista agama. Ketika dia menjalankan bagaimana ada orang berharap dari penyakitnya disembuhkan, dia melakukan. Padahal katanya di dalam hukum tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Justru Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat, sehingga ini menjadi kegaduhan, menjadi kekacauan untuk mencari-cari kesalahannya. Kalau memang dia berasal dari Allah, dia tidak mungkin melanggar hukum. Ujung-ujungnya dia menolak sang cinta itu sendiri. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya menjadi teringat apa yang dipikirkan juga oleh seorang Lewis Smedes. Dia seorang penulis Amerika. Dia berkata seperti ini, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Dia berkata bahwa untuk mengampuni adalah membebaskan seorang tawanan atau tahanan itu merdeka. Dan dia katakan, menemukan bahwa tahanan itu adalah kamu.
Jadi kalau saya pakai kata ganti orang pertama, saya akan bilang begini. Mengampuni itu adalah membebaskan seorang tahanan menjadi merdeka. Dan tahanan itu adalah saya. Jadi ketika Anda dan saya ingin memaknai kasih yang mengampuni itu, jangan cari orang luar. Cari diri sendiri. Bahwa saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Di dalam karya Allah yang mewujud melalui kematian Yesus Kristus. Dia mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Bukan orang lain yang kita cari kesalahannya lalu menuding. Sementara kita merasa bersih dan suci, saleh, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa dia hadir? Kalau kita hanya mampu menuding-nuding dan memberitahu saya baik, dia tidak. Bukankah itu ada contoh mereka adalah ahli Taurat? Mereka adalah orang Farisi yang tidak lebih seperti kubur berlabur kapur yang putih, di dalamnya hanya tulang belulang yang busuk. Apakah engkau dan saya adalah koleksi tulang yang busuk yang dilabur dengan perilaku keagamaan, saleh tetapi salah? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Smendes mengingatkan, mengampuni adalah tindakan aktif, di mana engkau dan saya berbagian melulu itu untuk memerdekakan saya sebenarnya dengan perantaran orang lain ketika kita memerdekakan mereka. Luar biasa sabda Tuhan ini. Roh Tuhan membukakan mata hati kita bahwa ketika kita berat untuk mengampuni sesama karena kepahitan, keterlukaan kita yang dibuat mereka, sesungguhnya ketika kita mengampuni, kita dimerdekakan dari kepahitan dan keterlukaan itu sendiri. Dengan sendirinya. Hebat ya. Tidak perlu obat, tidak perlu penasihat. Tuhan yang berkarya langsung. Kalau demikian, bukankah ini adalah sebuah keindahan yang perlu kita pikirkan dan renungkan bersama? Lalu apa yang sebenarnya mau dikatakan di dalam makna daripada kata itu? Saya coba menelusuri sebuah komentar. Dikatakan bahwa ampunilah seorang akan yang lain. Itu di dalam gramatika Yunani bentuknya adalah present middle participle, yang sebenarnya mau memberitahu kepada Anda dan saya, ini berasal dari akar kata Yunani karizomai, yang akar katanya karis. Jadi orang yang mengampuni itu adalah orang yang mengalami kasih karunia, rahmat, atau anugerah Allah. Kalau tidak bisa. Jadi ketika dia bentuknya middle voice katanya ya, dengan sebutan participle middle, present middle participle tepatnya ya. Nah, ketika dikatakan bahwa itu adalah satu bagian yang menjelaskan, kalau saya boleh garis bawahi tentang istilah middle itu sendiri, dikatakan secara tradisional kata kerja deponen middle itu adalah kata kerja katanya yang bentuknya seperti kata kerja middle yang aktif. Artinya kata kerja seperti itu dicirikan dengan hanya ada akhiran pasif, yaitu omai, karizomai ya. Karis itu sendiri adalah anugerah. Karis itu sendiri diterjemahkan dengan sebuah ungkapan bersyukur karena mengalami anugerah. Dan ketika kita mendapatkan bentuk aktifnya Eucharisteo ya, yaitu kita mengucap syukur untuk hal baik dari Allah, maka makna karizomai dalam bentuk middle itu mau mengatakan sebenarnya middle itu mau mengatakan si subjek itu dengan sendirinya yang sebenarnya bukan sedang menceritakan dia awalnya, karena Allah yang beranugerah, dia tiba-tiba terlibat di dalam karya subjek, yaitu Allah yang beranugerah. Jadi itu sebabnya dikatakan ya, kalau kita perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 12 dan 13, saya bacakan ya. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, itu sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan
yang tertera di dalam surat Paulus Galatia sebagai buah Roh Kudus. Lalu dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga dengan demikian kepada sesamamu. Jadi dengan kata lain, subjeknya itu Tuhan yang beranugerah. Tapi karena dia bentuknya ide mengampuni itu tadi saya katakan bentuk middle voice participle, ya, present middle participle. Maka mau tidak mau dia mau mengatakan bukan ada yang sebenarnya ketika mengampuni. Dia, tapi kenapa kita terlibat? Karena engkau dan saya sedang mengalami dan menikmati pengampunan Tuhan. Kalau memang engkau dan saya mengalami pengampunan Tuhan yang luar biasa itu, maka engkau dan saya akan dengan sendirinya terdorong oleh Roh Tuhan yang kudus itu mengampuni sesama. Kenapa? Kan dia melukai saya, kan dia membuat saya pahit. Justru itulah kesempatan yang penuh anugerah dari Allah yang sudah berkarya di dalam Kristus Yesus, supaya engkau bukan hanya mengerti, memahami, tapi engkau mengalami. Dan kelak engkau akan berperilaku sebagai manusia baru yang memberikan arti kekekalan di dalam hidup sesama, seperti tertanam di batin kita. Kita pun akan memilikinya kelak. Ibu bapak dan saudara sekalian, berarti jelas kan bahwa kasih yang mengampuni itu bukan lagi teori, tapi sebuah praktek yang harus kita lakukan. Dan lebih jauh komentar itu menggarisbawahi seperti ini. Jadi kalau dia adalah dari akar kata Yunani anugerah, ya, sebagai salah satu tanda bahwa orang percaya yang diampuni adalah mereka juga mengampuni orang lain. Dengan kata lain, katanya, pengampunan pada orang lain bukan merupakan dasar pengampunan. Artinya bukan persyaratan kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Karena dia adalah buah daripada karya Allah yang mengampuni, maka tandanya kita disanggupkan mengampuni sesama. Jadi ketika kita mengusung pengampunan di dalam ide kasih yang mengampuni, bukan supaya engkau mendapatkan pengampunan, tapi justru kita sudah menerima pengampunan dari Allah di dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru, menyingkirkan yang lama, bukan membuang satu-satu yang lama, tapi tetap melakukan yang baru dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Penekanan di sini memang penekanan yang sifatnya kepada sesama, yaitu apa yang disebut dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan. Itu semua perlu Anda dan saya lakukan. Kita tidak perlu lagi marah, tidak perlu lagi geram, tidak perlu lagi fitnah untuk membela diri, karena Tuhanlah sang pembela kita. Kalau begitu, kita sekarang menjadi sampai kepada sebuah kesimpulan. Kalau memang dia bentuknya adalah present middle imperative, artinya satu bentuk hari ini, middle yang subjek awalnya Tuhan, tapi kita partisan sekarang berbagian di dalamnya. Dan imperatif itu artinya perintah. Karena bentuknya present, maka tindakan mengampuni itu adalah tindakan yang selalu hadir hari ini. Singkatnya, mengampuni harus terus-menerus, tidak sekedar saya sudah mengampuni selesai terus ceritain orang saya sudah mengampuni. Bukan itu. Setiap gejolak manusia lama kita di-trigger dengan mau marah lagi, mau jengkel lagi, karena kita sedang mengalami kepahitan dan keterlukaan itu. Maka pada waktu itulah kita datang, kita bereskan. Ampunilah aku yang masih berpikir buruk, padahal kemarin baru saja kita katakan kita sudah berdamai. Ketika kita lakukan itu, sama seperti Smedes tadi katakan, engkau sedang memerdekakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena tahanan
tahanan itu bukan orang lain yang melukaimu, tapi dirimu yang terluka, yang Tuhan mau sembuhkan. Di dalam bagian akhir daripada permenungan ini, Ibu Bapak, kalau begitu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra katanya, dan saling mengampuni, yang dikontraskan dengan ayat 31 ya, yang dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian juga dengan segala kejahatan. Dan dikunci dengan satu kata, pengampunan, dan dia adalah wujud daripada cinta, kata Niebuhr, ya, bentuk final dari cinta. Itulah pengampunan. Kalau begitu, saya ingin menutupnya. Kenapa kita perlu mengampuni? Mahatma Gandhi sebagai negarawan India yang lahir 1869 sampai 1948, kematian tragis karena dibunuh oleh muridnya yang mengajarkan ahimsa, yaitu satu tindakan kepada sesama tanpa kekerasan. Meskipun kita mengalami kekerasan, justru yang benci adalah muridnya. Kenapa guru tidak melakukan keadilan yang seimbang? Muridnya yang marah dan membunuh sang guru. Jadi kalau hari ini engkau dan saya boleh memikirkan apa yang negarawan India itu, Mahatma Gandhi garis bawahi. Dia berkata, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Bahwa orang lemah tidak akan pernah bisa mengampuni, kata dia. Maka istilah ahimsa tanpa kekerasan itu adalah orang yang kuat. Saya tidak akan kalah dengan yang seperti itu. Dia memusuhi saya balas dengan mengasihinya sebagai sahabat. Ketika kita bisa melakukan itu, Mahatma Gandhi mengingatkan, engkau kuat. Tapi kuat kita itu bukan karena berasal dari kita, tapi dari Dia yang memberikan kekuatan pada waktunya untuk tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi, forgiveness is the attribute of the strong. Jadi pengampunan itu merupakan penghargaan, pemberian kepada orang yang kuat. Apakah engkau orang yang lemah? Atau engkau orang yang kuat? Cirinya sederhana di dalam kitab suci ini, bahwa kita bisa mengampuni sesama yang pernah melukai dan membuat hidup ini pahit. Tinggalkan itu semua, karena pengampunan itu artinya membebaskan tahanan dari belenggu. Dan siapakah tahanan itu? Kita. Kalau Anda tidak mau mengaku, itu urusan Anda. Tapi paling tidak saya mendeklar, saya tahanan yang diikat oleh dosa berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau hari ini boleh dibebaskan, itu adalah Dia yang memerdekakan saya. Melalui apa? Ketika saya mengakui segala salah, pelanggaran dan dosa, Dia mengampuni dan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Dan dengan semangat itulah saya boleh memberitakan Injil Kristus. Kalau hari ini secara aktif boleh menjadi disebut sebagai pendeta emeritus, barangkali betul itu adalah apresiasi dari orang-orang yang melihat persembahan hidup sampai di ujung jalan struktural. Tetapi secara fungsional, saya masih bisa memberitakan kabar baik itu seperti di IOY 222, sebuah ibadah online yang diinisiasi pada awal pandemi karena kita tidak bisa berjumpa, dan tidak terasa Sabtu ini memasuki yang ke-222. Semuanya butuh energi untuk menyediakan ini. Entah orang yang menyiapkan dan memberitakan, entah perlengkapan, peralatan yang juga membutuhkan biaya untuk tetap tersiar kemana-mana. Biarlah Ibu Bapak, pencinta yang mari dimanapun kau berada, engkau bisa memberikan pengampunan dalam banyak bentuk. Entah itu memberikan
satu ungkapan kemerdekaan kepada orang lain karena dia pernah bersalah sebagai pelanggar, atau engkau juga bisa mengangkat ketersesakan beban-beban yang sedang dialami oleh rekan-rekan kita di Yamari. Engkau juga bisa berbagian di sana. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan. Sesungguhnya engkau adalah manusia baru, katanya, yang sudah dikuduskan, dibenarkan. Biarlah kita hidup di dalamnya. Bahwa engkau sesungguhnya bukan orang lemah yang memang habitnya atau habitatnya, ya kebiasaannya dan juga naturnya tidak mampu mengampuni karena kita kekurangan kasih. Tetapi kalau kasih bentuk finalnya adalah pengampunan dan engkau mampu mewujudkannya, engkau adalah milik Allah itu sendiri sebagai manusia baru. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan membimbing kita, dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah Tritunggal yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk Yamari, sepeninggal salah satu rekan kami, Bapak Michael Bambang Suwono. Biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada istri dan anak-anak. Biarlah Tuhan menolong mereka semua. Engkau menyertai seluruh staf Yamari yang ada di kantor ini. Engkau sertai juga ketua umum kami dengan sekum kami, dan juga ketua-ketua bidang yang memberikan penopangan sehingga Yamari ada sampai hari ini. Berikan kesehatan, berikan sukacita, sehingga setiap kami boleh melangkah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mendengar pada hari ini seorang hamba-Mu, Pendeta Emeritus Ferdi Suliman, yang mengakhiri pengabdiannya di Gereja Kristen Indonesia Bekasi Timur. Engkau panggil pulang di dalam gagal jantung yang dialami. Tuhan beri penghiburan kepada Ibu Wawan, kepada anak-anak, menantu dan juga cucu yang harus datang ke negeri ini untuk berbagian di dalam bela sungkawa. Biarlah Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka semua. Engkau sertai ya Tuhan juga Pendeta Emeritus Robi Chandra sebagai adik ipar yang baru saja kehilangan istri, yang juga adalah adik dari hamba-Mu Pendeta Ferdi Suliman. Barangkali Pendeta Robi juga mengalami kedukaan yang dalam. Kiranya penghiburan dari-Mu hadir baginya, dan dia boleh maju melayani Engkau sampai di ujung jalan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kegembiraan yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup hamba-Mu Pendeta Robi juga senantiasa mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan juga untuk rekan senior kami, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, supaya Engkau juga berikan kesehatan kepadanya, semangat untuk menjalani panggilan seperti yang diimaninya. Berkati keluarganya, berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami menitipkan juga doa Tuhan untuk gereja-gereja sebagai mitra sahabat dari Yamari, supaya mereka juga boleh menangkap pesan dan beban yang ada di dalam lembaga Yamari ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kepekaan kepada para pemimpin gereja, sehingga mereka juga boleh menyiarkan kabar baik ini untuk kemuliaan nama Kristus. Bapa di surga, kami menitipkan juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah mereka juga bekerja dengan baik dan benar, sehingga rakyat juga boleh mengalami sejahtera. Meskipun kami belum mendapatkan hal yang seperti yang kami rindukan, tapi pemerintah terus melangkah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi. Mereka menyiapkan makanan bergizi untuk generasi yang akan menjadi pemimpin. Satu langkah baik. Bahkan pembenahan di bidang pendidikan
supaya mereka itu bukan sekedar mempunyai sebuah sertifikat kelulusan, tapi pelatihan keahlian, sehingga mereka bisa bukan sekedar bertahan hidup, tetapi hidup yang penuh pertahanan, yang menjadi berkat buat kesejahteraan anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sertai Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Biarlah Tuhan tolong. Dan semua orang-orang yang mengatakan menopang, berbagian di dalam negeri ini, tapi mereka adalah pelacur-pelacur politik yang merusak dengan korupsi, dengan suap dan lain sebagainya. Biarlah mereka bertobat. Ketika mereka juga ditangkap dan diadili, mereka boleh bersuara mengapa mereka melakukan itu semua. Dan biarlah ungkapan saling mengampuni, kasih yang mengampuni seperti tema ini juga boleh menjadi bagian pada anak bangsa yang hari ini tertekan karena kesalahan, karena pelanggaran hukum, dan mereka terpenjara. Kiranya mereka juga mendengar suara Injil ini dan bertobat. Terima kasih Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara melalui trias politika kami sungguh-sungguh kuat, sehingga lembaga legislatif yang menyusun undang-undang menjalankan undang-undang dengan benar, dan yang melakukan undang-undang untuk mendatangkan kesejahteraan melalui pemerintah, mereka juga tidak ada motif lain kecuali membuat rakyat bahagia. Dan ketika institusi yang menjaga undang-undang supaya siapa yang melanggar akan dihukum, mereka tidak tebang pilih, mereka melakukan itu demi keadilan yang mendatangkan kemaslahatan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, itu pun mewujud. Dan kami puas, bersyukur bahwa ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan amanat penderitaan rakyat melalui Undang-Undang Dasar 1945 kami, yang juga berfalsafah dengan Pancasila, yang mengutamakan Tuhan, menghargai sesama, dan juga yang merekatkan kebersamaan sebagai insan. Untuk kami mempunyai perwakilan, memberikan hak, kewajiban sebagaimana seharusnya, dan itulah keadilan di negeri ini, menjadi contoh bagi bangsa lain bahwa kami sanggup untuk bertahan dan menjadi saluran berkat. Dan akhirnya orang tahu bahwa di negeri ini ada Engkau ya Allah yang Maha Pengampun, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami memohon. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih yang mengampuni yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lee Simon Steffi MD. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah, bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dan menuntun kita dalam kebenarannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Lee Simon Steffi MD atas penyampaian firman Tuhan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama.
Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memimpin hamba-hamba-Mu, yang telah melayani, dan juga atas diri Bapak Pendeta Ali Simustevi MD yang Tuhan telah pakai di dalam menyampaikan khotbah dengan tema kasih yang mengampuni dalam ibadah online yang mari ke-222 hari Sabtu 11 Januari 2025 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra yang mari, dan kebenaran firman Tuhan ini juga akan terus memandu, menuntun, dan memberkati setiap perjalanan kehidupan dari setiap para mitra dan sahabat yang mari dimanapun mereka berada, sehingga dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, seluruh masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi berkat. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi tim penata layanan dan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Simustevi MD dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang mendukung pelayanan Yamari di tahun 2025 ini melalui persembahan, dan Tuhan juga yang memberkati para bendahara dan juga pengurus Yamari lainnya dalam mengelola seluruh berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui setiap donatur, yakni sahabat dan mitra Yamari, agar demikian Yamari terus melangsungkan perjalanan pelayanan di tahun 2025 ini di dalam sukacita dan damai sejahtera dan dalam urapan Tuhan, sehingga dapat terjadi perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi setiap mereka yang dilayani oleh Tuhan melalui semua hamba-hamba Tuhan di Yamari ini. Allah Bapa di surga, mohon akan urapan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu, tim penata layanan dan pelayan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari ke-223, sehingga umat Tuhan yang bersama-sama beribadah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dan melalui pelayanan mereka pun sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang menjadi sumber berkat, kami menyerahkan seluruh badan pengurus lengkap Yamari yang akan mengadakan rapat perdana pada hari Senin 13 Januari 2025, dan semua agenda rapat yang akan dibahas, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, sehingga hasil rapat perdana tersebut dapat menjadi panduan bagi pengurus dan staf Yamari di dalam melaksanakan seluruh pelayanan yang ada di Yamari, sehingga demikian semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pula kami terus mendukung doa untuk Yamari atau MAM Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrianto dalam persiapan untuk menggelar retret nasional ke-12 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 mendatang, bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada semua panitia dalam persiapan acara tersebut, sehingga semuanya nanti dapat berjalan dengan lancar, dan seluruh peserta yang hadir pun diberkati Tuhan dan menjadi berkat di tempat mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Januari 2025 ini. Kiranya berkat penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, dan di dalam menjalani kehidupan mereka terus berharap kepada Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan. Juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke, atau imun dan lain-lain. Kiranya kuasa nama Yesus yang tidak pernah berubah itu, yang penuh dengan kuasa itu,
terjadi dan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Serta dengan demikian ya Tuhan, mereka boleh merasakan anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan yang mengalami tantangan dalam hidup, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kelegaan dan penuh sukacita, karena Sang Immanuel mereka rasakan selalu dan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Allah Bapa di surga, juga kami berdoa dan menyerahkan bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura untuk pemulihannya setelah menjalani pasca operasi katarak di kedua mata hamba-Mu, agar pemulihan dan juga secepatnya dengan kuasa Tuhan sungguh-sungguh terjadi kesembuhan bagi hamba-Mu dan kembali untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita tanpa ada halangan apapun di dalam kesehatan hamba-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon anugerah Tuhan bagi Ibu Vera Setiawati Tunggalwijaya dalam masa pemulihan pasca menjalani perawatan tulang dan operasi tulang belakang, agar segera pulih dan kembali juga melayani bersama-sama Tuhan di Yamari ini. Juga kuasa bilur Yesus menyembuhkan Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, Ibu Emilia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan saat buang air kecil, Ibu Lena di Jakarta yang mengalami sakit liver cirrhosis dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan kami juga berdoa serta memohon mujizat dan kuasa Tuhan terjadi bagi Bibi Kak Egan Sane Kusmulyadi, anak daripada Ibu Feli dan Bapak Gradi Kusmulyadi, cucu dari Oma dan Opa Kiau Hia Rudi Kusmulyadi, yang saat ini sedang dirawat oleh tim dokter dan seluruh tim medis di Rumah Sakit Glen Eagle Malaysia. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan akan usus dan jantung dari baby Keegan Sane Kusmulyadi, agar demikian dia boleh sungguh-sungguh mengalami akan penyertaan dan pemulihan dari Tuhan, sehingga semua keluarga, kedua orang tua, opa omanya boleh mengalami juga lawatan Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada baby tersebut. Tuhan Yesus, kami juga mohon akan pemulihan dari Tuhan untuk Bapak Budianta Mustari di Bekasi dengan sakit stroke, Ibu Yuliana Hungguhamu di Wengapu dengan sakit stroke, Bapak Lius Linarko di Jakarta yang sakit stroke dan pasca bypass jantung, serta menyerahkan Ibu Leni anak ama di Wengapu dengan sakit mioma dalam kandungan, Ibu Yuliana Karirihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Ibu Ongko di Surabaya. Pemulihan-Mu terjadi bagi Ibu Sarali Muil di Surabaya pasca operasi tulang telapak kaki yang patah, dan juga Bapak Surya Singgi di Jakarta yang sakit pada kaki kanan, dan juga bagi Bapak Yusuf Triwikanto di Salatiga pasca operasi. Kiranya Tuhan kuasa dan kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi semua sahabat dan mitra Yamari yang mengalami sakit. Demikian juga bagi mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing saat ini, yang terus berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman dan keyakinan mereka kepada Kristus Tuhan, Sang Dokter di atas segala dokter, penolong yang sejati bagi mereka. Allah Bapa di surga, di doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan penolong yang sejati, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Lee Simon Stevi MD. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, pencinta yang mari dimanapun kau berada, kita akan berpisah di dalam ibadah online yang mari yang ke-222 untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Untuk itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang setia, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus senantiasa menolong engkau untuk mewujud nyatakan Injil dan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Amari yang ke-223. Tuhan Yesus memberkati.